Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya, Muhammad Anda Mubarak. Di sini saya akan untuk tugas sih sebenarnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi tentang arsitektur dan sistem komputer, yaitu sistem BAS. Kalau bukan karena tugas mungkin saya baca ini. Oke, lanjut. Di sini ada arsitektur dan sistem komputer, sistem BAS. Apa sih itu tuh? Sistem BAS. Oke, sebelum ke sana, tujuan saya menjelaskan materi ini adalah yang pertama menjelaskan struktur antar hubungan, menjelaskan BAS antar hubungan, arsitektur BAS maksud saya, hierarki multiple BAS. Oke, kita awal dengan sistem BAS. Sistem BAS itu apa sih? Sistem BAS itu adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Komponen komputer itu ada apa aja? Yang pertama itu CPU, memori, perangkat I/O itu apa? Input output. Oke. Terus ada lagi transfer data antar komponen komputer. Jadi sistem BAS ini adalah sebuah metode transfer data antar komputer. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara BAS. Melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem BAS. Kecepatan komponen penyusunan komputer harus diimbangi kecepatan dengan manajemen BAS yang baik. Terus sistem BAS ada mikroprosesor. Mikroprosesor adalah melakukan pekerjaan secara paralel. Program dijalankan secara multitasking. Sistem BAS tidak hanya berperan tapi juga cepat. Interkoneksi komponen sistem komputer dalam menjalankan fungsinya. Interkoneksi BAS, pertimbangan perancangan BAS. Terus struktur interkoneksi. Kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul CPU, memori atau input output. Struktur interkoneksi bergantung pada jenis data, karakteristik pertukaran data. Terus di sini ada jenis data. Jenis data adalah memori. Ada yang pertama memori untuk input output dan CPU. Oke, yang pertama memori. Memori umumnya terdiri atas N word. Memori dengan panjang sama masing-masing word diberi alamat numerik yang unik. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Terus modul input output. Operasi modul input output adalah pertukaran data dari dan ke komputer berdasarkan pandangan internal. Modul input output dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Seperti telah dijelaskan pada bab 6 kemarin ya, bahwa modul input output ini adalah yang dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat peripheral. Modul input output juga dapat memberikan sinyal input CPU. Apa itu CPU? CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan route program yang diberikan padanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Kayak gitu ya guys ya. Terus di sini ada modul komputer. Modul komputer ini di memori ya ada write, terus alamat sama data. Terus disimpan di memori. Disatukanlah menjadi data ya. Terus di modul input output itu ada write, terus alamat, terus internal data, external data. Gitu. Jadi maksudnya di sini ada tambahan internal dan eksternal itu kan input itu bisa dari luar, bisa dari dalam kan. Gitu jadi dimasukkan. Nah terus di CPU ada intrusion, terus data, input signal, dan keluarnya adalah address, kontrol signal, data, gitu. Terus di sini ada struktur interkoneksi. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan,
modul komputer dan yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data. Contohnya memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari si memori. Ya, terus lagi CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan dan atau penulisan data ke memori. Itu jadi CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Gitu. Terus input output ke CPU pun membaca data dari peripheral melalui modul input output. Terus ada CPU ke input output, itu sebaliknya CPU yang mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui input output, kayak gitu. Input output ke memori atau dari memori digunakan pada sistem DMA nanti saya akan jelaskan. Terus di sini adalah perkembangan struktur interkoneksi. Sampai saat ini terjadi perkembangan struktur interkoneksi, namun yang banyak digunakan saat ini adalah sistem bus. Sistem bus digunakan secara tunggal ataupun digunakan secara jamak. Hal ini tergantung karakteristik si sistemnya ya. Terus interkoneksi bus itu apa sih? Bus itu merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer itu. Jadi sistem bus ini sederhananya adalah penghubung antara komputer yang satu seperti komputer yang satu dan komputer yang lainnya. Contoh USB lah, kabel USB itu kayak sistem bus lah. Contohnya seperti itu. Sistem penting dan merupakan syarat utama bus itu adalah membuat sistem penting. Bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang digunakan padanya. Oke, terus digunakan bersama. Apakah digunakan bersama? Diperlukan aturan main agar tidak terjadi tabrakan atau crash ya data, kerusakan data yang ditransmisikan itu. Walaupun digunakan bersama, namun dalam satu waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat digunakan bus. Terus di sini ada interkoneksi bus. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh, bus terdiri atas 8 saluran sehingga data tersebut ditransferkan data. Jadi sehingga dalam satu waktu dapat mentransferkan 8 secara umum. Fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian. Yang pertama saluran data, terus saluran alamat, dan saluran kontrol. Dan di sini ada pola interkoneksi bus dari CPU ke memori, ke input output. Nah, ini bisa dilihat. Terus di sini ada saluran data bus. Lintasan bagi perpindahan data antar modul. Secara kolektif lintasan ini disebut bus data. Umumnya jumlah saluran terkait dengan panjang port, misalnya 4, 16, 32 saluran ya. Itu jadi ada 16 bit, 32 bit itu sampai ada 18 bit, maksudnya 60 bit. Tujuannya adalah agar mentransferkan bit dalam sekali waktu. Jumlah saluran dalam bus data tadi katakanlah 15 dan yang satu misalnya 15 ini 16 bit gitu. Itu saluran alamat digunakan untuk menspesifikkan sumber dan tujuan data pada bus data. Digunakan untuk menyimpan alamat bit pada memori yang akan diakses CPU. Digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Semua komputer yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Contohnya kayak mengakses port input, maka input output tersebut harus memiliki alamat hardware-nya kayak gitu. Terus di sini ada saluran kontrol, digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus yang dikontrol bus kontrol. Sinyal kontrol terdiri atas sinyal perwaktuan, terus sinyal perintah. Oke, di sini ada sinyal saluran kontrol. Karena sinyal perwaktuan menandakan validitas data dan alamat. Sinyal perintah berfungsi
membentuk suatu operasi. Saluran kontrol apa saja? Ya, saluran kontrol itu yang pertama udah pasti memori override, memori override, input write, input write, terus bus request, interrupt request, terus itu ada menandakan adanya penambahan interupsi pada modul kayak gitu. Terus interrupt acik menunjukkan penambahan dan posisi telah diketahui oleh CPU. Clock control untuk sinkronisasi operasi antara modul reset digunakan untuk menganalisis seluruh modul. Terus inilah kontrol secara fisik. Untuk fisik berada yang menghubungkan modul-modul. Konduktor adalah saluran utama pada PCB motherboard dengan layout tertentu sehingga dapat fleksibel pengguna. Untuk modul input output biasanya dibuat slot bus yang mudah dipasang dan dilepas, slot PCI dan slot DSR. Nanti saya akan menjelaskan apa itu PCI dan apa itu PCI. Untuk chip akan terhubung melalui pinnya. Di sini ada prinsip operasi bus. Di sini ada meminta pengguna bus. Bila telah disetujui, pengguna akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang disetujui. Terus di sini ada meminta pengguna bus. Meminta pengguna bus meminta bus kemudian dituju melalui saluran kontrol dan alamat yang sesuai menunggu yang dituju menggunakan data yang diinginkan. Hierarki multiple bus. Bila terlalu banyak modul atau perangkat di bawah bus maka akan terjadi penurunan kinerja. Faktor-faktor semakin besar terlalu frekuensi untuk mengkoordinasikan pengguna bus. Antrian pengguna bus semakin panjang. Semakin besar delay itu antrian pengguna bus akan semakin panjang. Dan habis dari kapasitas transport bus yang pendapat data. Di sini ada arsitektur bus yang tradisional. Ada prosesor, local cache, main memory, local unit controller, sistem bahasa Indonesia. Terus di bawah ada network cache, ESC, SI, expression bus interface, terus modem serial kayak gitu. Terus di sini ada bus jamak bus sebenarnya prosesor, cache memory dan memori utama terletak pada bus terdiri pada level tertinggi karena modul tersebut memiliki karakteristik untuk data yang tinggi. Pada arsitektur kinerja tinggi, modul-modul diklasifikasikan menjadi dua, merupakan transfer data berkecepatan tinggi, merupakan transfer data berkecepatan yang rendah. Modul dengan transfer data berkecepatan tinggi disambungkan dengan bus berkecepatan tinggi pula. Modul yang tidak memerlukan transfer data cepat disambungkan pada bus ekspansi ya, atau bus yang kecepatannya rendah. Dari sini kita bisa lihat programnya untuk gambarannya dari prosesor ataupun dari cache pin itu menggunakan local bus, terus ke main memory local system bus, LAN, SCI, ini adalah high speed bus ya. Terus ada model box printer serial gitu. Terus di sini ada keuntungan hierarki bus coba kinerja tinggi. Bus berkecepatan tinggi lebih terintegritas dengan prosesor. Perubahan pada arsitektur prosesor tidak begitu mempengaruhi kinerja bus. Kesimpulannya, saya akan simpulkan bahwa komputer ini tersusun atas beberapa komponen seperti CPU, memori, dan perangkat input output ya. Sistem bus adalah penghubung bagi seluruh komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Terus yang kedua adalah kumpulan lintasan atau jadi sistem bus ini adalah sebuah kumpulan atau lintasan saluran bagi berbagai modul disebut struktur interkoneksi. Rancangan struktur interkoneksi sangat bergantung pada jenis dan karakteristik struktur datanya. Secara umum, fungsi saluran bus dibagi dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Makin kayak gitu sih guys untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga diri saya ini juga baik. Assalamualaikum.